Washed after our magic moment. Snoopy. What's up boy? Gimana kabar? Tetangga masih suka pada nyinyir. Santai aja boy, seruput kopi hitam dulu biar nggak panik. Kembali lagi bersama saya si Boy, lelaki yang sudah serius walaupun rambut tak terurus, badan makin kurus, nyari duit sampai mampus. Tentunya saya akan mereview sebuah movie seru yang berjudul The Bank Job, film kisah nyata yang diproduksi tahun 2008, disutradarai oleh Roger Donaldson dan dibintangi oleh Jason Statham, aktor berkepala sedikit botak tapi rejeki gondrong. Untuk itu, gak usah berlama-lama lagi, korek conge yang ada di telinga Anda dan siapkan kerupuk kaleng sebagai cemilan Anda dan movie pun dimulai. Let's go boy! Sounds like a good year to me. Scene berawal di London tahun 1971 dengan memperkenalkan tokoh utama yang bernama Terry Litter, seorang pengusaha pemilik bengkel ketok magic yang sedang dihampiri oleh dua orang penagih hutang atau kita sebut saja debt collector. Mereka menagih hutang karena Terry sudah berbulan-bulan gak sanggup bayar cicilan kompor di Mang Ujang. Mereka mengancam akan kembali lagi jika cicilan ke Mang Ujang tidak dibayar. Beberapa saat kemudian datanglah wanita cantik yang bernama Martini yang mengajak Terry ke bar untuk membahas sebuah pekerjaan. 3 minggu sebelumnya di kantor agen rahasia yang disebut MI5 terdapat kasus besar di mana ada sebuah kelompok kulit hitam yang diketuai oleh Michael X yang mengatasnamakan pembela rakyat miskin dan minoritas mencoba berulah dengan menyiksa orang-orang kulit putih. Namun, kelompok tersebut selalu bebas dari jerat hukum karena kelompok tersebut memiliki sebuah foto mesum seorang anak bangsawan Inggris yang sedang melakukan pengemburutan dengan orang kulit hitam dengan mengancam foto itu akan disebarluaskan jika kelompok tersebut sampai terjerat kasus hukum. Diketahui, foto tersebut tersimpan di lemari besi Bank Lloyd. Seorang agen rahasia ditugaskan untuk mengambil foto tersebut tanpa harus ketahuan karena bank tersebut memiliki pengamanan yang sangat ketat. Jika ingin menyitanya butuh izin pemimpin tertinggi, sedangkan pemerintah tidak mau tahu akan hal itu. Scene berpindah di sebuah bar di mana Terry dan Martini bertemu dan membicarakan sebuah pekerjaan yaitu merampok Bank Lloyd. Martini mendapatkan info dari pacarnya yang seorang security bahwa di bank tersebut sedang ada pemasangan alarm baru yang membuat alarm tersebut harus dimatikan untuk 1 minggu ke depan. Sehingga jika akan merampok secara cerdik tidak akan ketahuan. Dengan reputasi Terry dan timnya yang sangat kriminal dan cukup mahir akan hal perampokan, menurut Martini ini adalah hal yang sangat bagus dicoba. Terry pun pergi mencoba untuk berpikir-pikir dulu dan musyawarah dengan teman-temannya. Setelah Terry pergi, terlihat seorang agen rahasia yang berada di sana dan mengobrol dengan Martini. Namun, tidak sengaja terlihat oleh Terry. Terry pun berpikir sepertinya mereka punya rencana busuk. Scene berpindah di tempat kelompok Michael X yang sedang mengadakan pertemuan membahas kelanjutan kelompok kulit hitam untuk berkuasa di Inggris. Namun mereka tidak tahu kalau ada seorang agen rahasia wanita yang sedang menyamar. Demi melakukan pekerjaan penyamaran, agen wanita tersebut rela apemnya dimasukin oleh rudal hitam yang sangat pekat. Berpindah kembali dengan Terry yang sedang berada di klub malam dengan teman-temannya. Di sini ini terlalu banyak apem dan buah semangka yang berisikan susu tanpa rasa yang bermuncratan boy. Jadi si boy terpaksa skip adegan ini, cukup si boy saja yang melihat dan berimajinasi. Terlihat mereka sedang membicarakan soal perampokan bank di klub tersebut. Namun selang beberapa saat datanglah 2 orang polisi korup dan masuk ke dalam kantor untuk bertemu pemilik klub malam yang bernama Vogel. Mereka meminta sejumlah uang sebagai uang keamanan klub tersebut. Pemberian uang tersebut selalu dicatat di buku oleh Vogel sebagai administrasi. Berpindah ke sebuah tempat bordir di mana terlihat ada petinggi agen rahasia dan menteri Inggris berkedapatan sedang menyewa lonte-lonte di sana. Namun mereka tidak sadar kalau mereka sedang diintai dan difoto sebagai bukti kebangoran mereka. Berpindah di sebuah pesta bujang yang diadakan temannya Terry yang akan menikah, mereka pun berunding tentang pekerjaan untuk merampok Bank Lloyd. Karena stok beras mereka di rumah sudah habis, akhirnya mereka menyetujui untuk mencoba merampok Bank Lloyd.
Keesokan harinya, Terry dan teman-temannya mencoba memantau situasi di Bank Lloyd dengan berpura-pura foto di bank tersebut. Namun, teman Terry bertemu Vogel yang habis dari bank. Sepertinya dia menyimpan barang berharga di bank tersebut. Terry dan teman-temannya pun menyewa ruko di sebelah Bank Lloyd sebagai tempat persembunyian. Mereka berniat akan membuat terowongan yang mengarah ke Bank Lloyd. Dimulai dari ruko yang mereka sewa, melewati restoran yang berada di samping ruko mereka, dan mengarah ke Bank Lloyd. Tentunya, karena mereka tidak berbakat dalam membuat terowongan, Terry memiliki seorang teman yang berbakat membuat terowongan dan masuk ke dalam tim mereka. Terry pun merekrut satu orang teman lagi untuk mengelabui polisi atau pihak keamanan dengan berpura-pura membuka toko baju di ruko yang mereka sewa. Scene berpindah di kantor pemilik klub. Terlihat Vogel sedang bertemu dengan Michael X, membicarakan tentang penyelundupan narkoba. Dikarenakan Michael X memiliki foto pengamputan anak bangsawan yang membuat dia tidak akan dipenjara, akhirnya Vogel menyetujui perjanjian tersebut. Setiap harinya, Martini selalu memberi info ke agen rahasia tentang pekerjaan yang sudah Terry lakukan dalam merampok bank. Terlihat mereka sedang berada di pameran buku milik kelompok kulit hitam, dan terlihat pula agen wanita yang sedang menyamar. Kembali ke ruko yang sekarang sudah berubah menjadi toko baju untuk mengelabui keamanan agar tidak mencolok kalau mereka sedang melakukan aksi perampokan. Mereka pun langsung melakukan aksinya membuat terowongan yang langsung menuju ke arah bank. Sepertinya mereka sedang dipantau beberapa orang agen rahasia yang sedang bertugas. Selang beberapa saat, mereka dibuat kaget dengan kedatangan polisi ke ruko tersebut karena adanya laporan kalau di ruko itu mengganggu toko sebelah. Namun, dengan bakat berbohongnya, Terry berhasil mengelabui polisi tersebut. We'll try to keep it down, alright? Karena kejadian tadi, Terry pun memiliki ide untuk membeli walkie-talkie yang biasa dipakai hansip pos RW kalau lagi gabut dan teropong agar ada yang bisa mengamati atau menjaga aksi mereka dari luar. Terry pun menyuruh temannya untuk menjaga dari atas gedung seberang rukonya. Penggalian pun terus dilanjutkan, namun seperti biasa, Martini selalu memberi info kepada agen rahasia dengan berpura-pura ingin membeli rokok Sampurna Kretek di warung Bu RT. Namun, tanpa disangka-sangka, Terry mengikutinya dari belakang. Sepertinya si Terry sudah paham maksud Martini. Tanpa disadari, ketika mereka melakukan percakapan melalui walkie-talkie, sinyal mereka nyangkut ke radio seorang penyiar. Pembuatan jalur terowongan pun masih dilakukan, namun tidak sengaja Terry jatuh ke dalam solokan yang membuat mereka lebih mudah untuk mencapai Bank Lloyd dan berhasil melubangi lemari besi di bank tersebut. Penyiar radio pun melaporkan percakapan tersebut ke polisi. Tentunya situasi menjadi membahayakan. Berpindah kembali ke Terry dan teman-temannya yang berhasil melubangi berangkas di Bank Lloyd dan berhasil masuk. Karena terlalu banyak asap yang membuat mata perih, Terry mengisyaratkan untuk istirahat terlebih dahulu sampai asapnya hilang. Tentunya, percakapan tersebut sudah diketahui polisi karena penyiar tersebut sudah melaporkannya. Namun polisi masih belum bisa percaya kalau belum ada bukti dan mereka pun masih terus memantau percakapan tersebut. Tanpa disadari, ketika Terry dan teman-temannya sedang istirahat, Martini mencoba masuk ke dalam berangkas bank tersebut sendirian. Tentunya, Terry sudah tahu gerak-gerik Martini dan mengejutkannya. Martini pun mengeluarkan jurus andalan wanita agar laki-laki tidak marah, yaitu jurus bibir menghisap lidah. Keesokan harinya, polisi mencoba cek satu persatu bank yang dikabarkan sedang ada perampokan. Terry dan teman-temannya berhasil menggasak sejumlah uang, perhiasan, berlian, hingga cangcut yang sudah ribuan tahun tidak dicuci. Terry sudah menyadari bahwa Martini mengincar kotak nomor 118 dari kemarin. Setelah membukanya, ternyata di dalam kotak itu adalah berkas foto-foto adegan pengemperutan anak bangsawan Inggris dengan pria kulit hitam yang dimiliki Michael X sebagai alat untuk mengancam agar terlepas dari jeratan hukum. Polisi pun masih mencari bank apa yang sedang dirampok dengan cara memberikan sinyal ambulan agar terdengar dari radio. Tanpa disadar-sadar, polisi dan pemilik bank masuk ke Bank Lloyd untuk memeriksa lemari besi tersebut.
Namun, karena alarm otomatis yang sedang diperbaiki hidup esok hari, akhirnya mereka pun tidak bisa membukanya. Polisi pun kembali keluar dan merasa kalau Bang Lloyd tidak sedang dirampok. Mereka pun berhasil merampok bank tersebut dan bergegas keluar dengan menggunakan mobil. Namun, Terry sangat pintar. Mereka mengganti mobil sebelumnya dengan mobil yang baru karena Terry tahu dia sedang dijebak. Dan benar saja, ketika mobil sebelumnya keluar, mobil tersebut dicegat oleh agen rahasia yang sedang mengintai. Agen tersebut dikelabui Terry karena dia mendapatkan mobil yang kosong. Scene berpindah di sebuah gudang. Terlihat mereka sedang bagi-bagi hasil rampokan tersebut dan temannya Terry menemukan foto-foto menteri Inggris yang sedang main lonte. Sepertinya foto-foto tersebut adalah milik mami rumah bordir yang waktu itu sempat mengintai para menteri dan ketua agen sebagai bukti kebangoran mereka. Ternyata mami menyimpannya di lemari besi Bang Lloyd. Terry penasaran dengan Martini, kenapa dia mengincar foto-foto pengemperutan anak bangsawan tersebut. Akhirnya, Martini pun mengaku bahwa aksi perampokan tersebut sudah diatur oleh agen rahasia untuk mendapatkan foto-foto pengemperutan anak bangsawan dengan bersih. Dengan cara memperdaya Terry dan teman-temannya. Sebagai imbalan, Martini akan dibebaskan dari hukum masalah narkobanya. Martini berdalih, agen tersebut hanya meminta kotak 118 saja dan sisanya buat Terry dan teman-temannya. Terry pun tidak habis pikir Martini membohongi mereka. Keesokan harinya, polisi pun datang dan kaget Bang Lloyd telah dirampok. Terry pun sadar kalau perampokan Bang Lloyd akan membahayakan baginya karena terlalu banyak data-data rahasia yang bisa mengancam hidupnya dan dia tahu hanya diperdaya oleh agen rahasia tersebut. Terry dan Martini pun memberi kesepakatan dengan agen rahasia dengan mengajaknya bertemu di stasiun Duri. Tentunya, pemilik barang yang menyimpan barangnya di Bang Lloyd sangat panik karena banyak barang-barang rahasia yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut telah dicuri. Terlihat, polisi dan Vogel sangat panik karena catatan hasil korupsi polisi disimpan di dalam kotak lemari besi yang telah dicuri. Karena jika itu sampai ketahuan polisi, mereka akan ditangkap dan dihukum gantung. Vogel pun menelpon Michael X mengabarkan bahwa barang-barang yang disimpan di bank telah dicuri yang membuat dia pusing 7 keliling. Scene berpindah di stasiun Duri. Terlihat agen rahasia yang sedang menunggu Terry. Terry membuat perjanjian kepada agen tersebut jika dia ingin foto-foto anak bangsawan itu diserahkan. Terry meminta perlindungan hukum dan nyawa terhadap Terry dan anggota lainnya. Perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh petinggi keamanan menteri, RT dan RW setempat. Jika tidak, Terry akan menyebarluaskan foto-foto nakal pemimpin agen rahasia dan menteri tersebut. Yang membuat agen tersebut tidak percaya pemimpinnya yang tua-tua bangor main lonte juga. Scene berpindah di suatu tempat di mana temannya Terry sudah diketahui oleh polisi korup bahwa dia salah satu orang yang merampok Bang Lloyd. Mereka menginterogasinya dengan cara menyiksanya agar diberitahu di mana buku catatan yang mereka curi dari Bang Lloyd. Temannya Terry pun tidak tahu karena dia tidak merasa melihat buku catatan tersebut dan akhirnya mereka menyiksanya. Karena dia benar-benar tidak tahu, polisi korup pun berhasil menangkap salah satu teman Terry yang berada di bengkel. Polisi korup tersebut mengancam jika Terry tidak menelponnya, teman-temannya akan dibunuh. Scene berpindah kembali. Terlihat teman-temannya Terry sedang disiksa. Tentunya di situ ada Vogel yang selama ini bekerja sama dengan polisi korup. Vogel menelpon Michael X bahwa perampok bank tersebut beberapa sudah ditangkap dan dia memberi info sepertinya di kelompok Michael X ada mata-mata yang sedang menyamar yang selalu memberi info kepada agen rahasia. Vogel pun menebak bahwa foto-foto rahasia Michael X tersebut berada di kotak 118 yang telah dicuri. Makanya agen rahasia sangat mengincarnya. Yang sebelumnya Vogel tidak tahu bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto pengemperutan anak bangsawan yang membuat dia akan berurusan dengan agen rahasia. Terry pun akhirnya menelpon Vogel dan polisi korup yang sudah menculik teman-temannya. Vogel meminta Terry untuk mengembalikan buku catatan dan foto-foto pengemperutan anak bangsawan. Jika tidak, teman-temannya akan dibunuh. Namun, Terry tidak tahu buku catatan tersebut ada di mana dan tidak mau memberikan foto-foto itu juga.
Tanpa disangka-sangka, mereka membunuh salah satu teman Terry dan kembali mengancam jika tidak menemukan buku catatan tersebut dalam 1 jam, teman Terry yang satu lagi akan dibunuh juga. Terry pun bergegas mencari buku catatan tersebut di mobil bekas perampokannya. Terry kaget, ternyata buku catatan tersebut adalah catatan hasil korupsi polisi. Terry dan teman-temannya sangat bingung. Jika foto-foto bangsawan tersebut dikasih ke Vogel, dia akan mati oleh agen rahasia. Namun jika tidak dikasih, temannya Terry akan mati. Pilihan yang sangat pusing, mending sebat dulu biar nggak panik. Terlihat, menteri melaporkan ke pemimpin agen rahasia bahwa sebelumnya dia telah dijebak oleh mami pemilik rumah bordir yang memfoto adegan-adegan bangornya. Namun, foto-foto tersebut disimpan di kotak penyimpanan bank yang telah dirampok. Menteri meminta untuk mencari foto-foto tersebut, jika tidak, reputasi menteri akan hancur. Tentunya, pemimpin agen rahasia tersebut sudah mengetahuinya karena ada foto-fotonya dia juga. Namun, dia beranggapan untuk tenang karena agen dia akan berunding dengan perampok akan hal itu dengan memenuhi persyaratannya. Beberapa saat kemudian, Terry pun menelpon kembali Vogel dengan mengancamnya akan memberikan buku catatan tersebut ke polisi. Tentunya si Vogel sangat ketakutan karena catatan tersebut adalah hasil korupsi polisi yang tentunya Terry sudah tahu akan hal itu. Terry pun mengajaknya bertemu di stasiun Tanjung Priuk jika ingin buku catatan itu dikembalikan dengan membawa temannya dengan kondisi sehat walafiat untuk dilepaskan. Scene berpindah kembali di stasiun Duri di mana Terry bertemu dengan agen rahasia yang membawa persyaratan agar dia bisa bebas dari jeratan hukum. Tentunya, Terry meminta lagi bantuan agen tersebut karena salah satu temannya ada yang mati. Namun agen itu pun menolaknya karena perjanjian hanya foto-foto bangsawan saja. Terry pun akhirnya membuat jadwal ketemuan di stasiun Tanjung Priuk jika ingin foto-foto bangsawan itu diberikan. Tempat yang sekaligus Terry akan bertemu dengan Vogel yang akan mengambil buku catatan hasil korupsi polisi. Scene berpindah ke kelompok Michael X yang sudah mengetahui bahwa ada agen mata-mata wanita yang berada di kelompoknya dan dia pun langsung membunuhnya tanpa ampun dan langsung menguburnya. You're a spy sent to steal from me. And nobody steals from Michael X. Di perjalanan ke arah stasiun Tanjung Priuk, Terry dan teman-temannya heran ketika melihat koran bahwa berita perampokan sudah dihapus dan berita tersebut lenyap begitu saja. Tentunya ini adalah akal-akalan pemerintah untuk membungkam media agar tidak disebarluaskan karena bank yang dirampok kemarin banyak aib-aib bangsawan dan pemerintah yang dicuri. Sifat-sifat pemerintah seperti ini sudah biasa di negeri 62, boy. Scene berpindah di mana temannya Terry ke kantor polisi untuk mencari salah satu polisi yang bernama Roy Given karena sebelumnya Terry dan teman-temannya meyakini bahwa Roy Given adalah polisi yang masih bersih alias tidak korup. Temannya Terry pun mengajak Roy Given untuk datang ke stasiun Priuk untuk melakukan penangkapan di sana. Terry dan Martini pun akhirnya sampai ke stasiun Tanjung Priuk. Martini langsung bertemu dengan agen rahasia yang sebelumnya memperdayanya, menyisakan Terry yang masih menunggu kedatangan orang-orang yang sudah membuat janji dengannya. Pertama-tama, datanglah Vogel dan polisi korup yang membawa temannya Terry. Namun karena polisi korup tersebut mengetahui ada agen rahasia, akhirnya mereka berbalik arah karena dia merasa dijebak oleh Terry. Akhirnya, datanglah seorang bangsawan yang memberikan segala persyaratan yang diminta Terry dan menukarkannya dengan foto-foto pengemperutan anak bangsawan tersebut. Setelah itu, Terry pun langsung mengajar Vogel dan polisi korup tersebut. Terry pun berhasil mengajar si tua bangka pemilik bar alias Vogel dan para polisi korup. Beberapa saat kemudian, datanglah polisi yang dipimpin Roy Given, polisi yang masih jujur, yang menangkap Vogel dan polisi korup tersebut. Pada akhirnya, buku catatan korupsi polisi diberikan ke Roy Given. Terry dan teman-temannya pun dibebaskan.
Beberapa hari kemudian, terlihat adanya penggerebekan dan penangkapan di kediaman Michael X oleh agen rahasia. Agen pun melihat kuburan di mana terdapat mayat agen wanita yang sebelumnya diberi tugas untuk menjadi mata-mata. Di scene terakhir, Terry dan teman-temannya pun terlihat berpesta merayakan keberhasilan perampokan tersebut dan merubah hidup mereka menjadi orang kaya. Mereka pun bersedih atas kematian temannya yang sudah tidak ikut berpesta kali ini. Setelah perampokan, kepolisian membongkar habis polisi korup. Beberapa pejabat senior mundur setelah skandal rumah bordir Mami terbongkar. Michael X digantung tahun 1975 atas pembunuhan agen mata-mata wanita. Berkasnya disimpan di Arsip Nasional Inggris dan dirahasiakan hingga 1 Januari 2054. Vogel dipenjara 8 tahun atas kejahatan di luar perampokan. Hasil perampokan Bank Lloyd diperkirakan 4 juta pounds lebih, melebihi perampokan kereta besar. Lebih dari 100 pemilik kotak tidak melaporkan kehilangan mereka. Tentunya, kasus perampokan Bank Lloyd masih banyak yang ditutup-tutupi hingga sekarang. Dan akhirnya, movie pun kelar. Alhamdulillah. Movie ini tidak hanya menceritakan tentang perampokan biasa, tapi banyak sekali nilai-nilai intrik, politik, dan kejahatan yang tidak diduga-duga. Hikmah yang bisa kita ambil dari movie ini adalah untuk menjadi pemimpin dan sebuah institusi negara haruslah jujur dan mengikuti semua aturan dalam bernegara. Pepatah mengatakan, sepintar-pintarnya menahan kentut, baunya tetap tercium juga. Sampai jumpa di movie-movie selanjutnya. Bye boy.